Hari ini kita akan lanjutkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang kita mengerti akan membuat kita ngalami kemerdekaan. Bisa ngambil keputusan yang benar. Di waktu kondisi yang tidak tepat sekalipun, kita tetap memilih melakukan yang benar. Di dalam kondisi yang rasanya berat sekalipun, kita bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Di dalam kondisi tidak ada jalan keluar, mengalami kesesakan, doa belum dijawab, belum terjadi breakthrough dan terobosan. Kalau kita ngerti kebenaran, kita ngerti Tuhan, kita kenal Tuhan, siapa yang kita layani siang dan malam, kita tahu ujung hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-22, mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru, seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang berdoa, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan breakthrough dan terobosan, engkau berdoa tapi belum ada jawaban, engkau berpuasa belum ada jawaban, engkau sedang tersesak belum ada pertolongan, bahkan tidak pernah terlihat awan sebesar telapak tangan, masih kering kerontang, padahal tanahmu harus diairin, kalau nggak diairin mati kering, dan engkau masih mengharapkan breakthrough dan terobosan, kok kelihatannya masih jauh, pertolongan masih jauh. Dengerin baik-baik, Tuhan yang dahulu pernah bikin mujizat menolong nenek moyang bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang kita sembah hari ini tidak pernah berubah. Dia lakukan yang sama. Nah, bagian kita hari ini mau dipimpin Tuhan, ngikutin Tuhan apa tidak? Mau bergantung sama Tuhan atau nyerah di tengah jalan? Sekarang kita lompat di Mazmur pasal yang ke-23, mulai ayat yang pertama nih ya. Ini pasal ini sangat terkenal sekali, tapi kita mau lihat dari sisi yang berbeda. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Benar nggak Tuhan menjadi pembalamu? Kalau Tuhan menjadi pemimpinmu, engkau menyerahkan dirimu kepadanya loh. Sekalipun ada mara bahaya, ada ancaman, ada kekeringan, ada kelaparan, ada serigala yang buas, ada masa-masa suram, hujan badai, gelombang pasang, sekalipun kalau Tuhan menjadi gembalamu, kamu mesti tenang. Dia yang proteksi hidupmu, Dia yang jagain hidupmu. Bagianmu hanya ngikutin apa kata gembalamu. Tuhan harus memimpin hidup kita sepenuhnya. Bapak Ibu, kita nggak akan bisa menjadi domba yang digembalakan oleh Tuhan kalau kita memimpin diri kita sendiri. Makanya untuk jadi domba itu ngikutin kata gembala. Tuhan harus jadi yang utama dan pertama di dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, kita libatkan Tuhan, kita izin Tuhan, kita tanya Tuhan, boleh apa tidak. Mungkin selama ini kita bertindak semau kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Tapi hari ini kita mau belajar melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi di pinggir jurang sekalipun, dalam kondisi engkau dalam kesesakan, dalam kondisi ruwet hidupmu, bangkrut, ngalami sakit penyakit, ngalami krisis yang berat sekalipun, engkau harus libatkan Tuhan jadi pemimpin hidupmu. Jangan pimpin hidupmu sendiri, engkau malah babak belur. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan yang memimpin, yang mengurapi, yang melindungi, yang akan membawa hidup kita ngalami breakthrough dan terobosan, yang akan membawa hidup kita ngalami hal-hal ilahi dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam kondisi apapun, justru kita datang kepada gembala kita.
Kalau kita menyerahkan diri kepada gembala kita, Tuhan mau suruh ke A, kita ikut ke A. Tuhan suruh ke B, kita ikut ke B. Tuhan suruh jalan, kita jalan. Kita ngikutin. Karena Dia yang menjadi panglima perang kita. Dia menjadi penuntun hidup kita. Dia menjadi gembala kita. Dengerin baik-baik. Kalau Tuhan menjadi gembalamu, dengerin baik-baik. Takkan kekurangan aku. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah kulihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Hari ini pun juga sama dengan hidupmu. Dalam kondisi berat, kondisi kacau, kondisi ruwet sekalipun, Tuhan masih proteksi, Tuhan masih jagain, Tuhan masih pelihara hidupmu. Jangan ngelihat yang gede-gede dulu, lihat betapa pemeliharaan Tuhan itu yang paruh dan dahsyat dalam hidupmu. Kalau dalam hal kecil aja Tuhan pelihara, Tuhan cukupin, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi sepanjang umurmu. Kalau engkau jadikan Tuhan menjadi gembalamu, engkau tidak akan mengalami kekurangan. Saya sendiri ngalami itu. Tuhan tidak pernah membuat saya keleleran, menderita kekurangan dan kelaparan. Tuhan jagai. Tidak berhenti hanya Tuhan dijagain. Tidak hanya Tuhan bawa kita ngalami berkat, ngalami keselamatan. Tuhan justru angkat jadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak bisa jadi berkat bagi banyak orang kalau kita nggak diberkatin. Makanya jalano sama Tuhan. Kalau engkau jalan sama Tuhan, hidupmu nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu bingung. Dia Allah yang menyediakan hal yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada jaminan masa depan, ada proteksi, ada kesembuhan, ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib, ada hal yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Jalan terus sama Tuhan. Pak, belum terlihat terobosannya. Pak, belum dijawab Tuhan. Pak, doa rasanya kok kering. Pak, nyembah rasanya nggak tahu lagi mesti ngapain lagi, Pak. Pak, hari ini aku belum tahu jalan keluarnya. Jalan terus sama Tuhan. Kalau Tuhan kau jadikan gembala, ujung hidupmu tidak akan pernah mengalami kekurangan. Dia gembala yang baik. Dia akan memproteksi hidupmu dari serigala buas, dari ancaman para musuh. Dia jagain hidupmu, bahkan nyawanya jadi taruhan. Bukankah sebelum kita bertobat, Yesus rela mati di kayu salib buat kita? Bukankah Dia yang kaya raya rela jadi miskin buat kita? Apakah kita hari ini yang sudah memberi hati kita sama Tuhan, memberi hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Tuhan biarkan? Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan jagain hidupmu. Hanya kelihatan sementara saja. Sementara kelihatannya gelap, tidak ada jalan keluar. Banyak gelombang, banyak kekacauan, tidak ada kejelasan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Dia gembalamu. Dia menjadi pemimpinmu. Ikutin arahannya kemana, jalan. Engkau akan mengalami hal yang ilahi dan ajaib. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau nggak akan dibawa terus-terusan di dalam padang gurun yang kering kerontang, yang adanya ular, kalajengking, dan kaktus. Itu sementara. Bapak Ibu, penderitaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami hari ini itu sementara. Sebagai ujian, sebagai perjalanan yang diizinkan Tuhan supaya kita tahu belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi ujungnya dari padang gurun di Mesir itu adalah tanah perjanjian. Setelah engkau setia di padang gurun, engkau setia ngalami himpitan persoalan, hambatan yang berat sekalipun, ujungnya Ia akan membaringkan kau di padang yang berumput hijau. Tidak hanya berhenti sampai situ. Di padang berumput yang hijau itu ada berkat, ada anugerah, ada kenyang, ada kecukupan. Dan Dia akan membawa engkau ke air yang tenang, yang tidak ada buayanya. Engkau bisa minum dengan tenang. Engkau akan mengalami kepuasan secara ilahi. Hidupmu dibawa ke dalam berkat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Ada berkat, ada kelimpahan, ada anugerah, ada kecukupan. Di situ juga ada ketenangan, ada damai sejahtera. Dipuaskan kau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Engkau nggak mengalami kehausan lagi. Engkau nggak akan mengalami kelaparan lagi. Karena Dia gembala yang baik. Bahkan engkau yang letih, lesu, berbeban berat, jiwamu pun akan disegarkan. Powerful nggak ini? Dia akan menyegarkan jiwamu. Kalau ikut sama Tuhan hari ini, tapi engkau stres, engkau bingung, engkau cemas, engkau khawatir, engkau pusing, engkau was-was, artinya engkau belum memberi diri sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau engkau masih kacau, hidupmu masih penuh kekhawatiran, kecemasan, artinya engkau masih dipimpin oleh dirimu sendiri, dipimpin oleh pikiranmu, dipimpin oleh kemauanmu, dipimpin oleh kehendakmu. Tapi kalau engkau memberi hatimu dipimpin oleh Tuhan, engkau akan mengalami refresh, segar jiwamu, pikiran perasaanmu, refresh. Engkau jadi orang yang enjoy, ngalami goncangan, tekanan, himpitan, engkau bisa enjoy karena kamu tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia Allah yang menyegarkan. Ada orang-orang yang mengalami kehausan dan kelaparan, engkau akan dipuaskan karena hadirat Tuhan. Bapak Ibu, dunia, apapun, uang, harta, kekayaan, suami, istri, anak, orang tua, tidak pernah bisa membuat jiwamu itu fresh, membuat jiwamu dipuaskan. Hanya Tuhan yang bisa membuat hidupmu mengalami kepuasan. Ketika Tuhan berikan kepuasan dalam hidupmu, engkau tidak perlu yang lain. Engkau hanya cukup Tuhan. Makanya harus hidup dipimpin Tuhan. Ketika engkau memberi hidupmu dipimpin Tuhan, ketika engkau mencari Tuhan dan sepenuhnya berjalan dalam pusat kehendaknya, engkau akan dapat semuanya. Bahkan engkau mengalami hal-hal yang ilahi. Hidupmu akan fresh, akan rest in the presence of the Lord. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bukankah Roh Kudus diberikan kepada kita hari ini? Tidak hanya menyertai tapi tinggal di dalam kita. Tidak hanya tinggal di dalam kita, Dia mengurapi kita. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tidak mungkin orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan mengalami kekacauan. Boleh ada kekacauan datang tapi dia tetap enjoy kok. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh dirimu sendiri, kau mengalami kekacauan. Coba lihat kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam hidup kita itu. Gara-gara apa? Jangan-jangan karena kita hidup dipimpin oleh diri kita sendiri. Ego, kemauan, kehendak, emosi, amarah, kedagingan, hawa nafsu. Kalau hidup kita dipimpin oleh itu semuanya, ujungnya kita akan mengalami kekacauan. Hidup kita nggak akan mengalami berkat. Nggak akan mengalami kedamaian. Justru akan mengalami problem demi problem. Tapi hari ini kita tahu bahwa Allah menuntun setiap langkah kita. Jalan step by stepnya, jalan sama Tuhan. Ikutin arahannya, ikutin petunjuknya, jalan sama Tuhan setiap hari. Berat Pak, iya. Nggak tahu ujung pangkalnya, iya. Terjal Pak, iya. Sakit Pak, iya. Jalan terus sama Tuhan, jalan terus sama Tuhan. Dia tetap akan membawa ke dalam seluruh kebenaran, jalan kebenaran. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu, ketika kita memilih untuk berjalan dalam kebenaran, bukan berarti perjalanan hidup kita itu mulus, lancar semuanya. Seperti kita naik tol ke Surabaya atau ke Malang, jalan tolnya mulus, lancar semuanya. Tetapi seringkali Tuhan bawa ke dalam lembah-lembah, dalam perjalanan-perjalanan yang tidak enak. Yesus pun ketika dipenuhi Roh Kudus langsung dipimpin Roh Kudus menuju perjalanan ke padang gurun. Bukankah bangsa Israel yang sama ketika pertama kali keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan itu, langkah yang pertama kali dijejakkan adalah ketika mereka harus melewati padang gurun. Tujuannya ngapain? Memurnikan, mempersiapkan. Perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dalam kondisi gelap, nggak ada jalan keluar. Lembah yang paling gelap. Ngalami tekanan, himpitan. Ditekan orang, ditipu orang, dijerat hutang. Ngalami masalah, ngalami persoalan. Aku tidak takut bahaya. Kenapa kok kita nggak takut bahaya? Kenapa Bapak Ibu hari ini sampai hari ini nggak takut bahaya? Karena apa? Kamu tahu Tuhan adalah gembalamu. Karena Dia menyertai hidupmu.
Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada kekuatan tongkat dan gada Tuhan itu berbicara otoritas dan kuasa Tuhan yang menghibur kita loh. Coba perhatikan hari ini, Bapak Ibu yang sedang mengalami masa-masa terpuruk, masa-masa gelap di dalam lembah yang kelam, yang nggak tahu, seakan-akan nggak ada jalan keluarnya sama sekali. Perhatikan coba, bukankah Tuhan tetap baik? Tuhan proteksi hidupmu, Tuhan jagai, Tuhan cukupin, Tuhan berikan kesehatan dalam hidupmu. Bahkan Tuhan seringkali buat mujizat. Itu loh bukti Tuhan, dia tetap memimpin, menunjukkan jalan. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan berikan penghiburan. Sekalipun terobosan yang kita harapkan belum terjadi, Tuhan selalu berikan penghiburan. Hal yang ajaib, hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Pertolongannya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Hari ini beri hatimu, beri pikiranmu, beri perasaanmu sepenuhnya untuk Tuhan. Kita akan sama-sama melihat kedahsyatan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin semua hal yang ilahi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup. Sekalipun gak ada jalan keluar kelihatannya. Tertutup tembok, gak tahu harus apa yang diperbuat, gak tahu apa yang harus dilakukan. Tenang, Tuhan beserta kita. Tetap ada pertolongan ilahi. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ada penghiburan. Nanti Tuhan kirim secara ilahi orang-orang tertentu kepada Bapak Ibu. Beri penghiburan. Mungkin Bapak Ibu dengar firman yang saya sampaikan itu. Hari ini. Ini juga sebagai yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Membangkitkan, memberikan penghiburan, menuntun hidupmu. Kemana engkau harus melangkah, mana engkau harus jalan. Itu loh cara Tuhan. Tuhan akan koneksi dengan orang-orang tertentu dan orang-orang itu akan bisa dipakai untuk buka jalan. Buat berkat dalam hidupmu. Jalan terus sama Tuhan. Jangan stres, jangan bingung, jangan takut, jangan cemas. Jalan sama Tuhan. Di ujungnya ketika kita melewatin lembah kegelapan, lembah kekeringan, atau mungkin padang gurun yang penuh mara bahaya dan ancaman. Di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan ujungnya akan permuliakan engkau di hadapan para lawanmu. Di hadapan setan engkau akan diberkatin Tuhan, dipromosi Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan. Dan hidupmu akan mempermuliakan namanya. Karena Allah yang perkasa, karena Allah yang ajaib, karena Allah yang luar biasa itu. Dia buktikan dia Allah yang tidak tergoyahkan, yang memberkati hidup kita. Makanya dia promosi kita, memberikan hidangan di hadapan para lawan kita. Dengerin baik-baik. Tidak berhenti sampai situ loh. Engkau dipulihkan, engkau disegarkan, engkau diurapi, engkau disertai, bahkan engkau mengalami pengurapan secara ilahi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Menjadi orang yang punya otoritas, memiliki dampak yang besar kepada banyak orang. Ujungnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau ingin mengalami kebajikan dan kemurahan yang mengejar-ngejar hidupmu. Kau akan menikmatin semua kebaikan Tuhan, menikmatin favor Tuhan yang berkelimpahan dalam hidupmu. Jalan, sekalipun engkau belum tahu, jalan itu gelap, jalan itu tertutup, jalan dipimpin Tuhan saja. Ujungnya dia akan ngurapin hidupmu, memberkatin hidupmu, mempromosi hidupmu, dan ujungnya engkau akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, ngalami keselamatan kekal. Tuhan tidak akan menyelamatkan fisik kita saja, dia juga akan memberkatin kita. Dia memberkatin kita selama kita tinggal di muka bumi ini. Dia akan bawa kita mengalami anugerah dan kelimpahan. Dia berikan jiwa kita juga makmur, sehat, sejahtera. Tuhan berkatin kita. Ujungnya pun Tuhan akan berikan keselamatan kekal. Kita akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Pak, berat Pak, nggak kuat Pak.
Izinkan Tuhan menjadi gembalamu. Mungkin selama ini engkau jadi gembala dirimu sendiri. Mimpin hidupmu, mimpin kemauanmu, dipimpin ego, dipimpin hawa nafsu, dipimpin keinginanmu sendiri. Hari ini jadikan Tuhan sebagai gembalamu yang akan membawa engkau melewatin lembah kekelaman, melewatin padang gurun. Di ujungnya engkau dibawa ke dalam padang rumput yang hijau. Dengerin baik-baik. Ikut Tuhan, perjalanan hidupmu jangan berharap baik-baik saja. Tuhan akan bawa melewati lembah kekelaman. Ketika engkau bisa dan berhasil melewati lembah kekelaman, engkau punya cerita dengan pribadi Tuhan. Engkau punya cerita hidup yang berbeda. Engkau punya seni berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, punya kesaksian yang hidup. Dulu aku pernah berada di masa-masa itu dan sekarang terbukti Tuhan berkatin aku. Ada cerita, ada bukti, ada pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi, yang membuat hidupmu mengalami terobosan, yang membuat hidupmu mengalami hal yang ajaib dan dahsyat. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin berkatnya. Nikmatin anugerahnya. Dia gembala yang baik. Tidak mungkin biarkan domba-dombanya diterkam serigala dan singa liar. Tidak mungkin domba-dombanya dibiarkan mati kekeringan. Karena dia gembala yang baik. Dia akan memimpin kepada rumput yang hijau. Bahkan dia mempromosi, mengurapi, memberkatin, membawa hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan kita baik dan dahsyat. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami materaikan dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami, firman menjadi kehidupan. Biar berkat-Mu, anugerah-Mu, kelimpahan melimpah buat hidup kami. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Belum tahu jalan keluarnya. Belum ngalami breakthrough dan terobosan. Buat matanya melihat kemana gembalanya memimpin langkah mereka. Berikan mata rohani yang dijelekkan. Mata rohani yang dibuka untuk melihat pimpinan Tuhan. Kemampuan ilahi dan kepekaan ilahi. Berkat, anugerah, kemurahan melimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Kamu berdoa kasih setia dan anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami akan diberkati, ngalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu. Sini nana.
mencintaimu, kami mencintaimu. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu.
menyenangkan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah.
Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyian. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore. Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan
berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh, penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.